Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, apa nih namanya ya? Modul optik untuk TV kabel ya. Oke, global Glot 10 FR 1310. Gejala kerusakan mati total, namun adaptor normal ya. Di sini adaptor bernyala dan terukur 24 volt. Ya, namun bila terpasang langsung adaptor mengalami drop ya, dan terjadi percikan api. Ya, bila dipasang langsung drop nih. Ya, oke. Drop. Ya, berarti ini mengalami kerusakan ya. Entah kena petir atau apa, yang jelasnya kita coba membukanya pada bagian input 24 voltnya ya. Di situ ada sebuah IC step down. Kita akan coba langsung melakukan pengecekan. Tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Oke, step down buck inverter yang digunakan adalah XL2596 ya. Dan tentunya untuk XL2596 bahwasanya pin 1 adalah input VCC dan pin 2 adalah output VCC, pin 3 ground ya, kemudian pin 4 adjustment sepertinya ya, dan pin 5 adalah control on off enable disable-nya ya. Ya, untuk pin 5 di sini terhubung langsung dengan ground ya, berarti langsung di on kan ya. Kemudian pin 1 kita akan melakukan pengukurannya. Di pin 1 di situ ada sebuah kapasitor SMD ya, bisa saja mengalami kerusakan atau mungkin IC-nya mengalami kerusakan. Oke, saya akan coba melakukan pengukuran dengan menggunakan skala dioda tentunya. Ya, kabel merah kita pasang di ground dan kabel hitam kita pakai menjelajah ya. Oke, saya akan coba dulu melakukan pengukuran pada pin 1. Ya, pin 1 kita coba ukur. Ya, dan ternyata mengalami short ya pada pin 1 terlihat. Oke. Ya, dan untuk pin 2 kita coba ukur pin 2 jika mengalami short ya, bisa saja ya, sudah cukup parah. Ya, alhamdulillah 0,18 ya, tidak menandakan terjadinya short ya. Kita coba balik probe hitam di ground, apakah 0,18 juga teraannya. Jika sama ya, bisa saja mengalami kerusakan ya pada outputnya. Oke, kabel merah saya pasang di pin 2 dan kita coba lihat berapa reaksi dari penunjukan ampermeter dengan menggunakan skala dioda. Oke, 0,5 ya, menandakan bahwa untuk pin outnya aman. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran atau membuka dulu ya sebuah kapasitor dengan marking kode, bukan marking kode, kode bautnya adalah C85 ya. Jika dia mengalami short ya, maka langsung kita ganti ya, sepertinya boleh menggunakannya 1 mikro atau 10 mikro 50 volt ya. Oke, dan langsung saya coba membukanya. Jika kapasitor C85 tidak mengalami kerusakan ya, maka insya Allah XL2596 mengalami kerusakan diakibatkan kerusakan sebelumnya pada power supply atau adaptornya ya, yang mengalami kerusakan cukup parah ya. Ini adaptor cadangan dan adaptor aslinya sudah normal. Ini mungkin ya, dia punya adaptor asli ya. Elko-nya meledak, elko output meledak dikarenakan ada kerusakan jalur terputus akibat jamur sehingga tegangan tinggi. Itulah yang mungkin menyebabkan kerusakan pada IC buck inverter XL2596S. Oke, saya langsung eksekusi. Baik, lanjut. Setelah membuka IC buck inverter, kita coba melakukan pengukurannya apakah masih short. Jika masih short ya, berarti kemungkinan elko mengalami kerusakan atau 24 volt ini terhubung juga dengan rangkaian lainnya ya. Oke, saya coba melakukan pengukuran dan untuk kapasitor C85 nilainya 100 nano masih tetap normal ya. Oke, di sini saya coba melakukan pada pengukuran pin 1 dan ternyata masih short ya. Oke, jadi
kemungkinan elko dan juga mungkin jalur yang terhubung dengan rangkaian lainnya, maka mesin harus kita buka. Oke, dan selanjutnya saya coba melakukan pengukuran pada IC buck inverternya, step down buck inverter pada pin 1 terhadap ground, ya apakah short juga atau tidak. Ya, dan ternyata tidak ya, 0,5 ya, berarti untuk IC normal ya. Dan selanjutnya saya akan membuka mesinnya untuk melakukan pengecekan terhadap jalur inputnya untuk VCC 24 volt. Ya, lanjut untuk kapasitor VCC aman ya, namun di situ di bagian bawah tepatnya di bagian bawah ada jalur di sini, ada jalur terhubung ke rangkaian-rangkaian lainnya ya, yang cukup banyak. Oke, di sini juga ada XL 2596 ya, kita coba ukur ya apakah dia yang mengalami short ya. Namun di sini untuk soket situ fungsinya ya, baterai dan charge ya. Oke, kita coba ukur apakah mengalami short pada bagian VCC inputnya. Kita coba ukur di pin 1. Oke, aman ya. Dan pin 2 outputnya mengalami short ya. Di output mengalami short ya, berarti lumayan parah nih sebentarnya mungkin ya. Oke, saya mungkin akan melakukan skip dalam pengerjaan ya, agar durasi tidak memakan korban waktu dan juga menghemat efektif pekerjaan saya ya. Oke, ada 79 M05, berarti tegangan minus ya. Tegangan minus 79, bukan 78. Ya, minus kita coba ukur minus ini gimana nih, saya lupa cara kerjanya. Ya, plusnya di situ. Ya, kemudian minnya di pin 1 dan outputnya di pin 3 mungkin ya. Lupa ini pin 2K output atau pin berapa. Yang jelasnya normal nih. Ya, mana lagi yang bisa dilakukan pengukuran ya, saya pikir saya harus menjelajah sendiri nih. Ini ada 1117 3,3 ya, 1117 3,3, mana dia ya, itu dia ya, 1117 3,3. Oke, outputnya adalah pin tengah atau pin 2. Kita coba ukur ya apakah mengalami short pada input ya, dan inputnya adalah pin 3 ya. Kita coba lihat pin 3. Oke, pin 3 normal sepertinya ya, normalnya 0,5. Pin outputnya juga normal. Oke, tunggu hasil saja. Saya coba melacak-lacak ya. Tepatnya di pin output sini ya, untuk XL 2596S mengalami short ya pada outputnya. Ini adalah tegangan untuk mana nih ya, charge-nya ya, charge, ada baterai, ada charge ya. Oke, simak terus di 3 Putra Elektronik. Iya, untuk memudahkan di sini saya mengkat jalur dan di sini yang satu sini masuk ke tuner ya. Oke, kemudian satunya masuk ke rangkaian lainnya lagi. Oke, saya lakukan cut ya untuk memudahkan. Oke, kita coba menjelajah. Ya, saya sudah temukan ya. Saya sudah temukan untuk kerusakannya, namun saya coba beri tutorial ya. Mungkin para pemula ya, bagaimana cara menganalisa jalur short ya, jalur atau rangkaian short yang mana-mana ya. Tentunya kita harus melakukan sistem cut ya, karena satu jalur VCC itu bercabang-cabang penggunaannya. Oke, saya masuk di cutnya. Kita posisikan pada posisi dioda tentunya. Ya, dioda terhadap ground kita coba masuk dulu untuk yang masuk ke rangkaian tuner
AGC-nya. Oke, di situ ya. Dan terlihat sudah tidak short ya, berarti yang bermasalah adalah jalur kiri. Ya, namun di sini saya sudah temukan ya kerusakannya, tepatnya treneng ini dia, yaitu sebuah dioda ya, sebuah dioda dengan marking kode MG. Ya, untuk marking kode MG apakah dia zener atau apa, atau mungkin dioda yang tinggi ampernya mungkin 5 ampere ya. Saya coba sebentar cari tahu marking kode MG ya. Oke, di DP2 di sini saya coba ukur sudah tidak mengalami short ya. Jadi seluruhnya tidak mengalami short ya, dan saya coba masuk ke katoda daripada DP2 atau MG. Ya, saya pasang ya kabel hitam di sini di katodanya, dan kita lihat oke, treng ya mengalami short ya. Oke, dan output dari Excel untuk charge-nya kita coba ukur apakah masih mengalami short. Ya, dan alhamdulillah sudah tidak mengalami short ya. Sudah tidak mengalami short, berarti kerusakan pada marking kode, bukan marking kode ya, di kode bot DP2 dengan marking kode MG. Ya, saya akan lakukan pergantian dioda MG. Oke, lanjut pada finishing pergantian dioda marking kode MG di kode bot DP berapa tadi situ ya. Oke, tepatnya di situ kita coba lihat DP berapa tadi ya, DP2 ya, dioda protect, istilahnya DP dioda protection nomor seri kedua. Oke, MG ya, jika Anda tidak memiliki boleh menggantinya dengan menggunakan dioda zener 28 volt 1 watt ya, 28 volt 1 watt. Oke, dan selanjutnya saya coba kembali melakukan pengujian ya terhadap ground dengan menggunakan skala dioda. Ya, apakah masih short atau sudah normal? Kita coba. Mana nih? Nyala. Oke, tidak mau nyala. Oke, lampunya macet. Lanjut, kita pasang kabel ground, kabel merah di ground ya, prop merah di ground. Dan selanjutnya lakukan pengukuran di pin 1 ya, pin 1 sebagai VCC input. Kita coba lihat. Oke, dan 0,18 normal ya. Kemudian outputnya masih tetap sama tadi, 0,18. Oke, sudah terhubung yang saya putus dari jalur, dan selanjutnya kita coba lakukan pengetesan apakah sukses. Sudah ya, pemasangan kabel indikator kita coba pasang. Oke, lanjut charge, dan di sini dia DC-nya. Oke, DC 24 volt ya. Ya, kabel untuk adaptor masih bernyala dan tegangan 24 volt hadir. Ya, ada 2 buah adaptor di sini di bawah, satu adaptor normal dan satunya yang bawaannya meledak ya, namun sudah saya perbaiki. Oke, kita coba tes apakah sudah dapat bernyala. Ya, alhamdulillah sudah dapat bernyala dengan normal. Ya, demikian perbaikan transmitter TV kabel ya, merek global dengan seri GLOT 10FR1310. Silakan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.